wabarakatuh. Halo. Kami dari kelompok 1 kelas PAI 1D yang beranggotakan saya Auli Anastasia dengan NIM 12320200146. Saya Karima Nur Fadilah dengan NIM 12320200129. Saya Bunga Quinzela Justisya dengan NIM 12320200152. Saya Egy Maulana dengan NIM 12320200145. Tugas ini disusun untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Computational Thinking dengan dosen pengampu Bapak Padli Emsa. Sebelumnya, apa itu Computational Thinking? Jadi, Computational Thinking adalah proses penyelesaian masalah yang sistem kerjanya seperti ilmu komputer. Kenapa harus menggunakan Computational Thinking? Penggunaan metode computational thinking dalam pemecahan masalah itu dapat membantu mengefisienkan waktu serta mempermudah dalam mencari solusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Adapun yang akan kelompok kami bahas yaitu tentang proses penyembelihan hewan kurban menggunakan computational thinking. Mengapa demikian? Mengapa demikian? Agar proses penyembelihan hewan kurban ini dapat terlaksana secara tepat dan akurat serta mengefisienkan waktu penyembelihan hewan kurban. Adapun proses penyembelihan hewan kurban menggunakan metode computational thinking itu ada 4 cara. Yang pertama, dekomposisi yang akan dijelaskan oleh Aulia Anastasia. Yang kedua, abstraksi yang akan dijelaskan oleh saya. Yang ketiga, pengenalan pola yang akan dijelaskan oleh Karima. Dan yang terakhir, algoritma yang akan dijelaskan oleh Egy Maulana. Dekomposisi dalam computational thinking yaitu proses pemecahan suatu masalah kompleks menjadi masalah yang kecil-kecil agar masalah tersebut mudah dipahami, diteliti, dan diselesaikan secara terpisah. Melalui proses dekomposisi dalam computational thinking ini, kita akan menentukan dan baru mengelompokkan apa saja proses yang akan dihadapi. Di dekomposisi dalam proses penyembelihan hewan kurban ini dibagi menjadi 2 komponen, yaitu komponen untuk kurban dan komponen untuk pembagian daging kurban. Komponen untuk kurban di sini yaitu kita membagi-bagi apa-apa saja yang digunakan atau berperan dalam proses pemotongan hewan yang isinya ada hewan kurban, golok atau alat penyembelih, tali untuk mengikat hewan kurban, dan kayu untuk tempat mengikat tali. Di komponen yang kedua atau komponen untuk pembagian daging kurban, isinya yaitu ada terpal atau alas untuk menyimpan daging, ada timbangan untuk menimbang daging supaya setiap daging yang akan dibagikan kepada warga jumlahnya sama. Ada pisau untuk memotong daging, ada plastik untuk tempat daging yang akan dibagikan, dan juga ada sarung tangan yang akan digunakan selama proses pemotongan daging agar steril. Dengan tahap dekomposisi ini, adanya komponen-komponen untuk kurban dan pembagian daging kurban, dihasilkanlah jumlah daging yang akan dibagikan kepada warga, yaitu dari 2 ekor hewan kambing yang disembelih akan dibagikan kepada warga dengan jumlah 1 kg daging per tiap keluarga. Untuk metode selanjutnya, dalam menyembelih hewan kurban ada pengenalan pola. Pengenalan pola pada penyembelihan hewan kurban yang kami dapat, hanya ada 2 pola yang tidak akan diulang secara terus-menerus, yaitu proses penyembelihan hewan dan pemisahan kulit dari daging hewan. Katakanlah, kita menyembelih 2 hewan kurban. Di setiap keluarga dijatah 1 kg daging hewan. Untuk 1 kali menyembelih membutuhkan waktu 30 menit. 1 kali mengkuliti sama dengan 30 menit. Untuk memotong dan menimbang membutuhkan waktu 10 menit untuk tiap bungkus. Ada 2 orang petugas penyembelih, kemudian 4 orang yang petugas yang mengkuliti, dan 10 orang yang memotong dan menimbang.
Waktu normal yang dibutuhkan untuk menyembelih hewan kurban ini jika kita melihat dari polanya, yaitu jika yang mengerjakannya hanya 1 orang, maka membutuhkan waktu selama 15 jam 16 menit. Sedangkan waktu sesungguhnya yang sebenarnya ialah setelah diusut pengenalan polanya, waktu yang dibutuhkan hanya 2 jam saja. Abstraksi dalam penyelesaian permasalahan penyembelihan hewan kurban dengan metode computational thinking itu yang pertama ada proses penyembelihan hewan kurban. Yang kedua ada proses pemisahan antara kulit dan daging. Yang ketiga ada proses pemotongan daging. Yang keempat ada penimbangan daging. Dan yang terakhir itu ada pembagian daging kurban kepada masyarakat. Yang ketiga itu ada proses pemotongan, yang dimana pada proses ini daging-daging kurban yang telah dipisahkan kulit dan dagingnya itu dipotong oleh orang yang telah ditentukan. Jadi yang pertama itu proses penyembelihan hewan kurban. Nah, pada proses ini hewan-hewan kurban itu sudah siap untuk disembelih. Lalu yang keempat adalah proses penimbangan. Setelah melalui proses pemotongan hewan kurban, di sini daging-daging pun ditimbang agar saat dibagikan hasilnya sama rata dan sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Islam. Yang kedua adalah proses pemisahan antara kulit dan daging, yang dimana proses tersebut terjadi setelah penyembelihan hewan kurban. Jadi pada proses ini kulit hewan kurban serta daging-daging hewan kurban itu dipisah untuk memudahkan pembagian daging kurban kepada masyarakat. Setelah melalui proses penyembelihan, pemisahan kulit dan daging, pemotongan, dan penimbangan, kita masuk pada tahap terakhir, yakni pembagian hewan kurban. Pertama, siapkan golok tajam, lalu tidurkan kambing atau hewan kurban ke tanah. Sebelumnya buatlah lubang di tanah untuk darah hewan kurbannya. Yang kedua, arahkan golok ke leher hewan kurban, lalu ucapkanlah bismillah ketika akan menyembelihnya. Ketiga, setelah hewan kurban telah benar-benar tiada, gantungkan hewan untuk memisahkan antara kulit dan daging. Yang keempat, setelah proses mengguliti selesai, pisahkan bagian jeroan hewan, kaki, kepala, dan daging hewan. Yang kelima, yaitu lalu potonglah daging hewan menjadi bagian yang lebih kecil. Kemudian timbang daging sesuai kebutuhan. Lalu yang ketujuh, setelah ditimbang dan sesuai, masukkanlah ke dalam plastik atau tempat. Yang kedelapan yaitu setelah pemotongan daging dan pembungkusan selesai, siap untuk dibagikan kepada masyarakat. Lalu yang terakhir ada selesailah serangkaian pemotongan hewan. Dengan adanya computational thinking ini, kita bisa memformulasikan permasalahan dengan cara yang mana membuat kita dapat menggunakan komputer atau alat lain untuk membantu menyelesaikannya. Bisa menggunakan logika dalam mengelompokkan dan menganalisa data melalui abstraksi seperti model dan simulasi. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan perkataan yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Yuk berangkat.